Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah amma ba'du. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Vina dan Bu Ica. Di kesempatan kali ini kami berdua yang akan membawakan Kultum Ramadan. Sebelum kita mulai, jangan lupa komen, subscribe, and like channel YouTube SD Bina Talenta ya. Puasa tapi sia-sia? Rugi dong. Rasulullah SAW mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia, sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Betapa banyak orang yang puasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Yuk kita simak bersama-sama hal apa aja sih yang dapat membuat puasa kita sia-sia. Let's go. Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas. Tidak karena Allah. Ibadah hanya diterima jika kita ikhlas. Demikian pula puasa, termasuk keutamaannya hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu orang yang berkata keji alias rafas, yang secara mudahnya berarti pornografi. Maka puasa yang dijalani orang tersebut juga bisa sia-sia. Puasa adalah perisai. Maka barang siapa yang sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Berkaitan dengan hadis tersebut, maka mengumpat, marah, mencela, dan mengajak bertengkar adalah setali 3 uang atau sama saja membuat puasa kita menjadi sia-sia dan membuat pahala puasa kita berkurang. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang keempat, berdusta atau berbohong secara tegas disebutkan oleh Rasulullah sebagai penyebab puasa sia-sia dan hilangnya pahala puasa. Allah tidak membutuhkan ibadah puasa orang yang berdusta. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, kesaksian palsu. Memberikan kesaksian yang palsu juga dapat merusak pahala puasa dan menjadi puasa sia-sia. Ini merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Yang keenam, bergibah atau adalah dosa. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah. Yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukannya. Fitnah kepada seseorang juga membuat puasa sia-sia dan pahalanya lenyap. Ketujuh, korupsi. Jika berdusta, kesaksian palsu dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi merupakan dosa besar dan juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Dan yang terakhir adalah maksiat lainnya. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia dan berkurangnya pahala. Karenanya kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di sepanjang hidup kita. Masya Allah. Nah, itu tadi anak-anak, ayah dan bunda, hal-hal yang dapat membuat puasa kita sia-sia. Oleh karena itu, sebisa mungkin selama menjalankan puasa, tahanlah diri dan semua panca indera kita dari semua maksiat dan dosa. Betul itu Bu Ica, kita juga harus menjaga lisan, mata, telinga, kaki, dan tangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan hawa nafsu memang tidak mudah, tetapi bisa disiasati dengan apa aja sih kira-kira Bu Ica? Gampang, Vina.
Caranya dengan mengisi waktu seperti membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, dan mendengarkan kajian Islam, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ataupun dengan menyibukkan diri dengan dipenuhi aktivitas yang bermanfaat. Oke, mari selama puasa kita waspadai perbuatan-perbuatan yang merusak puasa agar puasa kita tidak sia-sia. Karena kalau puasa sia-sia, Rugi dong! demikian kultum hari ini. Semoga ibadah puasa di Ramadan kali ini dapat membawa keberkahan beserta ampunan kepada kita semua. Masya Allah! Sebelum ditutup, ada pantun simak yuk. Mentari senja telah tenggelam, Hujan turun mulai terjatuh. kami tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.